Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat, selamat datang di channel Catatan Isu, di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap sebuah isu. Sekarang dan kali ini saya dalam konten ini ingin bercerita atau berperspektif terhadap sebuah isu, yaitu menyoal Partai Nasdem. Ya teman-teman, sahabat-sahabat, sesuai dengan judul mungkin saya akan berbicara soal Nasdem. Kenapa? Karena belakangan ini ada hal yang menarik untuk diperbincangkan soal Nasdem. Jadi pasca Nasdem atas Surya Paloh kemarin menyatakan sikap untuk mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon pilpres yang didukung oleh Nasdem. Jadi diusunglah sebagai calon presiden oleh Nasdem. Ini menyebabkan banyak dinamika politik yang terjadi. Artinya kejadian tersebut menjadi efek domino terhadap politik panggung nasional. Belakangan ini kita tahu Partai Nasdem telah melaksanakan hajatan, yaitu hari jadinya Partai Nasdem. Kalau nggak salah yang ke-11, kalau salah ya maafin. Jadi di dalam hari ulang tahun Nasdem ke-11 itu Pak Jokowi tidak hadir. Bahkan sepenggal video pun tidak ada dari Pak Jokowi di acara tersebut. Ini merupakan menurut saya efek domino dari pernyataan sikap Partai Nasdem mendukung Anies. Karena apa? Menurut pandangan saya, ini ada perbedaan kubu kalau bisa dilihat antara PDIP dan Anies. Wabil khusus Anies ya sebetulnya. Orang-orang PDIP dengan Anies ini bisa dikatakan haram untuk bersentuhan. Karena di dalam sepak terjangnya PDIP dengan Anies ini selalu bertentangan. Walaupun kita tahu Pak Prabowo sudah merger dengan kubu pemerintah, tapi entah kenapa dengan Anies ini masih ada persitegangan gitu. Bahkan banyak politisi dari PDIP menyatakan kalau misalkan PDIP bertemu dengan Anies, ada satu pertemuan ataupun mendukung Anies, itu adalah sesuatu yang haram. Maka ketika Nasdem menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan, maka akan terjadi sebuah konflik pandangan secara politik. Karena tidak mungkin bisa Nasdem sesuai dengan statement Surya Paloh di hari ulang tahunnya itu secara bersamaan beriringan mendukung Pak Jokowi dan mendukung Anies secara bersamaan. Itu akan sulit sekali, hingga pada efeknya kemarin Jokowi tidak mengirimkan video, tidak mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem ini dalam rangka hari ulang tahun. Nah, menurut saya ini adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh Jokowi untuk menjauhi Partai Nasdem. Bahkan ada isu reshuffle akan terjadi di pemerintahan, di menteri-menteri, dan akan menyingkirkan menteri-menteri yang dimiliki oleh Partai Nasdem. Kalau kita melihat ke belakang, Pak Jokowi ini hadir di hari ulang tahun atau hari jadi acara Golkar dan Perindo. Kita tahu bersama dipublikasikan dan memberikan sambutan dan ucapan selamat. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa Nasdem tidak gitu? Ada apa? Nah, ini adalah pertanyaan besar. Harusnya sebetulnya Surya Paloh ini introspeksi diri. Ya, harusnya introspeksi diri. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebabnya ya tadi, salah langkahnya Surya Paloh adalah memilih Anies sebagai calon presiden. Kalau misalkan
Pak Surya Paloh ini masih ingin dekat dengan Pak Jokowi, ya jangan lakukan sekarang lah, kira-kira gitu. Jangan lakukan awal-awal gitu. Ini terlalu dini gitu untuk mengusung calon yang sebetulnya ini oposisi dengan Jokowi gitu kan. Ini aneh gitu, aneh. Nah, secara tidak langsung Pak Surya Paloh ini sudah memainkan politik identitas ya. Kenapa? Karena di dalam pidatonya, kalau sahabat-sahabat lihat di dalam pidatonya, Surya Paloh ini menyebutkan dia masih mendukung pemerintahan Jokowi ya. Di satu sisi dia mendukung dan dia juga mengusung Anies. Sebetulnya kalau orang yang dewasa terhadap politik itu tidak menjadi masalah seharusnya. Nah, tapi ada garis besar, ada perkataan Surya Paloh yang harus digarisbawahi, bahwa ketika Nasdem mendukung Anies sebagai calon presiden, ini tidak serta-merta menjadi oposisi pemerintah, atau dalam artian tidak berhenti lah, kira-kira tidak membuat Nasdem berhenti untuk mendukung pemerintah. Nah, menurut saya, dari kacamata saya, dengan Pak Surya Paloh itu mengatakan hal yang seperti itu, ini akan menimbulkan sudut pandang bahwa Anies dan pemerintahan ini ada sebuah perbedaan, ada sebuah jarak antara pemerintahan dan Anies. Seharusnya status seperti itu tidak perlu diucapkan oleh seorang ketua partai, oleh Pak Surya Paloh ini tidak perlu diucapkan. Itu adalah bagian daripada rahasia umum yang tidak perlu diucapkan secara eksplisit gitu ya. Sebetulnya kalau misalkan saya jadi Pak Surya Paloh, kalau misalkan sudah menyatakan sikap untuk mendukung Anies, harusnya tarik saja menterinya dari pemerintahan Presiden Jokowi, karena malu nanti juga akan diresapel, kira-kira gitu. Bahkan sebetulnya kalau saya lihat ini Nasdem ini lebih ke mengemis kepada Pak Jokowi, karena dia menyatakan sikap bahwa saya masih mendukung Pak Jokowi sampai akhir periode. Lah, politik is politik itu jahat, nggak ada yang sesuai dengan harapan kita. Kalau berharap ini menang, atau maksudnya di Jokowi ikut di mendukung Anies juga, ini kan pasang dua kaki, artinya dia bermain politik dengan dua muka gitu. Kalau misalkan latar belakangnya sesuai dengan yang dikatakan Surya Paloh bahwa ini ada perbedaan kan pandangan antara Pak Jokowi dengan Anies. Ini kan berarti kan dia main dua kaki gitu. Ini main dua kaki. Dan secara pandangan politik, orang yang bermain dua kaki itu nggak baik gitu. Apalagi dipublikasi di umum bahwa dia masih mendukung Jokowi dan juga dia mendukung Anies. Ini kan aneh ya. Apalagi ditambah dengan ini dalam rangka untuk melanjutkan program dan pembangunan Jokowi, dan yang telah dilakukan oleh Jokowi akan dilanjutkan lagi. Loh, kata Anies mungkin dalam hatinya, ngapain saya lanjutin program Jokowi kan? Iya, aneh lah, kira-kira ini ada beberapa statement dan perkataan Pak Surya Paloh yang sebetulnya mungkin bertentangan dengan keinginan Anies ya. Tapi ya kembali lagi bahwa ini ada sebuah ketakutan yang menjadi labil Partai Nasdem. Kalau misalkan mau bertahan di pemerintahan dengan mempertahankan menteri dari Nasdem, ya udah jangan dulu promosiin Anies gitu. Kalau mau promosiin Anies, ya udah keluar aja dari pemerintahan itu. Menurut saya gitu kira-kira. Karena kalau pasang dua kaki ya justru nanti akan menjatuhkan Partai Nasdem. Ini ngapa-ngapain ini? Ini mendukung pemerintahan dan juga mendukung orang yang oposisi dari pemerintahan. Ya itulah kira-kira. Bahwa yang perlu dicatat juga warning dari Pak Jokowi terhadap beberapa partai kan. Kemarin Pak Jokowi bilang bahwa hati-hati
kepada Partai Golkar, kepada P3 kalau nggak salah, hati-hati dalam menyatakan sikap atau memilih calon presiden. Itu adalah warning dari Pak Jokowi dan dilanggar oleh Surya Paloh. Akan seperti apa kelanjutan dari drama politik ini, kita akan saksikan. Mungkin saya akan membuat video lagi tentang beberapa isu di politik nasional. Itu saja mungkin ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.